Setelah sebelumnya mangkir dari pemanggilan perdana polisi pada hari Kamis 19 Juni 2014, Senin 23 Juni 2014 pemimpin redaksi tabloid Obor Rakyat akhirnya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap calon Presiden Joko Widodo. Tapi dasarnya adalah bermula dari alat bukti dan keterangan saksi nantinya. Jadi kita jangan berandai-andai dulu. Kita bermula dari alat bukti, pembuktian kita adalah alat bukti itu adalah bukti-bukti tabloidnya itu sendiri, kemudian juga keterangan-keterangan saksi yang bisa kita lakukan pemeriksaan. Mulai seharusnya begitu melapor, yang melapor itu yang harus kita periksa sebagai saksinya. Kepolisian memang tampaknya serius untuk mengusut kasus kampanye hitam yang dilakukan tabloid Obor Rakyat. Wajar saja mengingat peredaran tabloid ini dianggap telah meresahkan dan mencederai demokrasi. Obor Rakyat tidak punya kredibilitas, tidak punya integritas. Kenapa? Karena perusahaan tidak jelas, wartawan tidak jelas, prosesnya juga tidak jelas, isinya bohong. Jadi media seperti itu mestinya tidak layak dipercaya. Tergantung keterangan ahli dan alat-alat bukti yang bisa kita dapatkan, apakah dia tindak pidana umum ataukah masih ada keterkaitan dengan undang-undang pers ataukah ada keterkaitan dengan undang-undang pemilu. Pertanyaan penting lain soal munculnya tabloid Obor Rakyat memang belum terjawab, yakni siapa penyandang dananya. Setiardi mengaku bahwa pendanaan tabloid yang diterbitkan 100.000 eksemplar ini berasal dari kantong pribadinya. Namun, dia tidak menampik bahwa ada pula pihak ketiga yang memberikan sumbangan. Saya sudah berkali-kali menerbitkan media, dan yang namanya penerbitan media itu tidak pernah untung di awal. Baru tahun kedua kemudian iklan mulai masuk. Itu adalah skema bisnis biasa dalam industri media. Ya, sah-sah saja Setiardi mengaku menghabiskan uangnya sendiri untuk sebuah tabloid yang penuh berisi berita-berita negatif kepada seseorang. Tetapi siapapun penyandang dana tabloid ini, tentu ia orang yang menganggap kehilangan uang ratusan juta sebagai uang recehan. Hitung-hitungan soal biaya penerbitan sebuah tabloid memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Satu eksemplar tabloid setidaknya membutuhkan biaya Rp3.000. Lalu, pengakuan Setiardi yang mencetak 100.000 eksemplar dapat diprediksi ia menghabiskan dana 300 juta rupiah untuk sekali terbitan. Ini belum termasuk ongkos kirim dan lain-lain. Dana dari mana? Mesti ketahui, ini kan dananya pasti puluhan miliar, mencetak jutaan gitu, menyebarkan itu kan, itu butuh dana besar sekali. Kalau itu hanya sosial media mudah, masukkan selesai. Ini kan cetak kirim, itu puluhan miliar kayaknya. Langkah melaporkan penyebar kampanye hitam ke kepolisian merupakan pelajaran penting bagi siapapun di negeri ini untuk turut serta menghentikan fitnah yang mengatasnamakan demokrasi. Kini tinggal bagaimana penegak hukum mampu dan mau menuntaskan kasusnya. Salah satu tolok ukur keberhasilan mengelola kebebasan adalah ketika etika dan nalar lebih dikedepankan ketimbang hasutan dan caci maki. Karena sungguh celaka dan amat mahal harganya jika badai fitnah terus dibiarkan hadir dalam demokrasi kita demi merebut sebuah posisi.